Oke, selamat pagi anak-anak ya. Jadi di pertemuan kita kali ini, di sini Bapak akan sedikit membahas ya. Bapak sudah buat rangkuman, yaitu fungsi-fungsi sebelumnya, yaitu Bapak udah buat di sini namanya sheet ya. Sheet 1 itu fungsi sum, kita udah pelajari ya fungsi sum dan average di pembelajaran sebelumnya. Kemudian di sini ada fungsi min dan fungsi max ya. Ini sudah kita pelajari juga sebelumnya. Dan yang berikutnya ini adalah kita masuk di fungsi lower, upper dan proper ya. Jadi di sini ini sebelum kita lanjut, ini nanti akan Bapak share kepada kalian. Jadi kamu nanti nggak perlu repot-repot lagi untuk melihat flashback rumus-rumus sebelumnya ya. Jadi di sini kamu bisa cek mana gitu. Kalau mau lihat fungsi sum, Bapak sudah buat pengertiannya. Kemudian keterangan rumusnya juga Bapak sudah buat ya. Bahkan di sini juga Bapak udah buat rumusnya. Kamu bisa lihat di sini, jumlah juga sudah ada. Kamu sudah tinggal menceknya aja. Pak, cara bukanya gimana, Pak? Nah, nanti di sini Bapak akan ajarin ya gimana caranya ya. Oke, jadi kita masuk di pembelajaran kita, yaitu di sini Bapak akan buat dulu ya. Bapak akan buat di sini namanya itu, kita sudah masuk di rumus. Bapak besarin dulu. Saya akan besarkan ke 150 biar gampang ya. Di sini saya buat Times New Roman. Ups, saya akan buat huruf besar semua. Fungsi lower, kemudian upper, dan satu lagi fungsi proper ya. Jadi di sini Bapak akan buat dulu desain tabelnya biar kamu nanti nggak kerepotan ya. Oh ya, ngomong-ngomong, ini Bapak menggunakan aplikasi Google Sheet tapi yang via Google. Nanti kalau kamu mau menggunakan yang via Android ya, itu juga bisa ya. Ini Bapak akan sekaligus tunjukkan ke kamu. Saya menggunakan emulator Android ya. Sabar, ini akan terbuka. Oke, ini sudah terbuka. Nanti Bapak akan sertakan linknya kepada kamu. Jadi nanti ini Bapak akan share. Oke. Nah, jadi sekarang di sini akan Bapak buat nama ya. Di sini ada nama. Kemudian di sini ada saya buat Times New Roman dulu. Di sini ada lower, di sini ada upper, dan di sini ada proper ya. Nah, sini maksudnya fungsinya ya. Sini fungsi nak. Fungsi, maaf. Fungsi. Sini juga fungsi, biar gampang. Dan ini fungsi proper. Oke, jadi di sini kita akan bahas satu-satu. Apa kegunaan dari ketiga fungsi ini? Jadi Bapak nggak buat banyak data ya. Bapak nggak akan buat banyak data. Kenapa? Karena di sini Bapak akan buat sampel aja. Bapak akan buat sampel aja. Di sini nama saya akan masukkan itu satu nama aja lah. Misalnya dua nama lah ya. Misalnya namanya di sini saya buat Rita. Dan satu lagi Danu ya. Oke, saya akan desain dulu. Rita Danu. Terus nah, jadi kita akan cek nih. Jadi kita akan bahas satu persatu. Itu dari mulai fungsi proper ya.
Ini fungsi proper. Lower. Nah, jadi di sini fungsi lower ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat huruf kecil. Nah, jadi si Rita ini kan huruf besar ya. Biar gampang gini aja lah. Ini si Rita A-nya huruf kecil. Si Danu U-nya huruf kecil. Jadi kan jelek nih. Seharusnya kan kalau huruf besar semua. Kalau huruf kecil semua. Kemudian jika yang bener lagi, huruf depannya yang huruf besar, selebihnya huruf kecil. Kan yang seperti itu. Jadi fungsi lower ini gunanya untuk membuat sebuah data teks itu menjadi huruf kecil semua. Jadi si Rita ini nanti namanya huruf kecil semua. Jadi fungsi yang digunakan untuk membuat huruf kecil pada sebuah data ya, suatu data teks. Gini aja lah biar enak ya. Bapak panjangin sedikit lagi nih biar muat teks. Nah, jadi caranya gimana? Caranya gampang banget ya. Di sini kamu hanya cukup mengetikkan rumusnya sama dengan lower. Ini mirip-mirip fungsi sum sebenarnya, sama dengan lower. Kemudian kita pilih data tabelnya ya, yang ini. Sel A4. Oke. Tutup kurung. Maka otomatis rumusnya akan bekerja ya. Lihat, Rita ini dia hurufnya huruf kecil semua, sedangkan si Danu ini lihat ini huruf kecil semua. Oke ya, dapat ya. Kemudian di sini Bapak tebalin dulu. Itu guna fungsi lower. Jadi fungsi lower ini saya ulangin untuk membuat data teks ya menjadi huruf kecil semua. Sedangkan fungsi upper, oke, kita akan sedikit cerita tentang fungsi upper di sini. Fungsi upper ini berguna untuk membuat ya. Ini saya akan blok lagi. Ini fungsi yang digunakan untuk membuat huruf besar ya pada suatu data teks. Jadi di sini kamu harus bedakan apa yang disebut dengan data teks, apa yang disebut dengan data angka gitu. Kalau dia data teks itu dia huruf seperti ini, sedangkan data angka itu dia numbering ya, numbering. Dia mulai dari angka 0 sampai angka 9 itu disebut dengan data angka. Jadi penggunaan rumus upper ini sama seperti menggunakan rumus lower ya. Kita aja cukup membuat sama dengan upper, buka kurung, kemudian kita pilih data yang ini data yang dipilih ya, kurung, maka dia akan berubah menjadi huruf besar semua. Coba lihat, ini Rita sudah huruf besar, Danunya juga sudah huruf besar. Oke, gampang kan? Dan yang terakhir yang akan kita pelajari di sini adalah fungsi proper. Fungsi proper. Ayo, ada yang tahu nggak nih fungsi proper gunanya untuk apa? Jika kamu mengikuti dari awal pasti tahu ya. Jadi langsung aja, fungsi proper ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat huruf besar di awal ya, di awal teks pada suatu data, teks. Jadi kalau fungsi sebesarin sedikit, ini kalau fungsi propernya, jadi dia gunanya hanya untuk membuat huruf besar pada awal huruf ya. Jadi kita langsung aja masukkan rumusnya sama dengan proper, buka kurung, kita pilih, kemudian kita tutup kurung, maka akan muncul ya. Jadi di sini
saya akan tandain ya. Ini adalah fungsi lower yang saya berikan warna merah. Ya, di sini bisa dilihat perbedaannya. Ini huruf kecil semua, dan ini fungsi upper saya tandain dengan warna ungu, dan fungsi proper ini saya tandain dengan warna biru ya. Beda kan? Nah, di sini nanti kamu coba langsung. Datanya ini akan saya berikan ke kamu. Kamu sudah tinggal make a copy aja, copy paste data yang telah Bapak kerjakan gitu. Bisa dilihat ya, ini fungsi lower, upper, dan proper. Saya akan sedikit benahi sebentar biar enak dilihat. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana cara untuk mengerjakannya gitu, untuk mencoba rumusnya, karena jika kamu ngedesain tabelnya lagi, saya rasa akan memakan banyak waktu ya, karena setelah video ini saya akan berikan penugasan dalam bentuk Edmodo. Kamu bisa langsung kerjakan dan Bapak ambil dari fungsi lower, fungsi upper, dan fungsi proper. Jadi di sini akan Bapak coba ya. Ini kan Bapak share. Ini di sini hanya yang lakukan hanya bisa Bapak gitu. Nah, jadi link ini yang telah Bapak copy ini nanti Bapak akan berikan di Zoom. Oke? Bapak akan berikan di Zoom. Ini saya akan coba aja di sini. Nanti otomatis Google kamu akan terbuka ya seperti ini. Jadi kalau kamu klik nanti otomatis akan terbuka nilai yang kita kerjakan. Nah, sekarang ini adalah tampilan ya, ini adalah tampilan yang ada di smartphone kamu. Kalau yang tadi itu tampilan yang ada di desktopnya Bapak gitu. Jadi di sini bisa dilihat, di sini namanya sheet ya Nak. Ini ada min, ada max. Ini adalah rumus-rumus yang sebelumnya. Nah, sekarang ini nggak bisa dikerjain gitu. Ini nggak bisa diapa-apain. Jadi bagaimana cara untuk mengeditnya? Kamu harus tekan tanda titik 3 yang ada di sebelah kanan ujung yang di sini. Kemudian pilih yang bagi atau ekspor ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kamu bahasa Inggris, share and export, atau kamu bisa langsung aja melihat posisinya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi yang di sini, yang pertama yang ini. Diklik kemudian buat salinan ya. Nah, di sini nanti akan muncul oke, jadi pilih oke aja. Maka kamu akan mendapatkan salinan yang telah Bapak buat tuh. Di sini ini nanti Bapak akan hapus. Nah, oke, di sini Bapak akan hapus. Kenapa? Karena kamu sendiri yang akan secara mandiri memasukkan rumusnya. Ya, ini akan Bapak hapus dulu. Tuh. Jadi di sini kamu bisa kerjakan. Untuk rumusnya kamu bisa langsung cek di video yang telah Bapak buat ini. Oke. Dan satu lagi, ini nggak perlu di screenshot ataupun nggak perlu diserahkan ke Bapak, karena saya akan melihat kamu sudah paham atau belum nanti menggunakan aplikasi Edmodo ya. Jadi nanti di aplikasi Edmodo Bapak akan upload soal mengenai fungsi lower, upper, dan proper untuk mengetes kamu atau apakah kamu sudah paham atau belum. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Silakan mencoba ya. Jika ada yang kurang paham, jika misalnya waktu Zoom kita masih ada, kamu bisa langsung bertanya. Jika sudah paham, langsung bisa mengerjakan penugasan yang ada di Edmodo. Oke, selamat mencoba.